Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Kita mau bersyukur sebab ya Tuhan, ya Allah, ya Raja, ya Bapa yang mulia. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Bapa. Sebab itu kami datang menyembah kepadamu. Bersyukur, memuji, menyembah. Sebab Engkau layak. Haleluya. Kau Raja, Kau yang mulia di bumi dan di surga. Allah surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Di bumi dan di surga. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mulia, mulia, ajaib, ajaib, kami sembah. Pujilah namamu, pujilah namamu, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Allah, Engkau Raja, Kau segalanya, hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu, hanya kepadamu hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, hanya padamu hati kami percaya, hanya kepadamu. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Jatuh. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu.
Tiada yang sukar bagimu ya Allah. Hanya Engkau yang dipuji, layak disembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Mulialah nama, mulialah nama. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpuji. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Sungguh baik, sangat baik. Amat baik. Engkau yang selalu baik dalam hidup kami. Selamanya Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang tak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Kami bersyukur Allah yang seperti kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Hanya padamu, hanya padamu hati kami percaya, sebab Kau setia. Kau yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib,
ajaib haleluya 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 hanya kau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Engkau Tuhan, Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Semua yang terbaik yang kau beri bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebab hanya kepadamu kami berharap. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan dalam hidup. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, ya tak pernah ada mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
segala perkara dapat ku tanggung. Amen. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau terus percaya kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang kau janjikan, tidak ada yang tidak kau genapi. Semuanya kau genapi bagi kami yang percaya. Bila kau dapat di hati kami percaya, dengan bukti kami melakukan firman di setiap langkah. Oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman, supaya kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Sebetulnya Roh Kudus tolong kami dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati penggenapan janji-janji. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke Len, silakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita meneruskan pembacaan kita di 2 Korintus 4 ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami,
dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Perikop yang kedua judulnya, Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, ini tentang Rasul Paulus ya, di mana Rasul Paulus ini sangat tekun memberitakan firman Tuhan. Banyak yang dia alami gitu ya, disesah, didera, ditolak gitu ya, tapi dia melihat semuanya itu ya untuk Kristus gitu. Benar-benar dia memiliki hati yang luar biasa. Nah, dia bilang dia melayani itu karena kemurahan Allah gitu. Semua itu karena kemurahan Allah. Di ayat pertama dia bilang kami telah menerima pelayanan ini karena kami oleh karena kemurahan Allah. Dia bilang gitu. Dia melayani dan dia tidak tawar hati menghadapi semua itu karena kemurahan Allah. Dia bisa melihat hal-hal yang dia alami itu karena kemurahan Allah. Di saat dia melayani itu karena kemurahan Allah. Jadi kita bersyukur yang melayani Tuhan itu semua juga karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Tuhan atas hidup kita, kita melayani. Dan dia juga melayani dengan hati nurani, hati yang murni ya, maksudnya dia tidak punya motivasi yang untuk menguntungkan dia sendiri, dia tidak mau berlaku licik, tidak membolak-balikkan firman lah ya, gitu, tidak memasukkan firman. Jadi dia benar-benar menyatakan kebenaran gitu. Jadi saya melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus ini dari awal itu begitu sulit ya. Maksudnya orang-orang di situ waktu itu mempunyai paradigma yang lama, hidup di dalam hukum Taurat. Nah, tiba-tiba Paulus ini kan datang memberitakan tentang Yesus gitu. Itu tentu hal yang bukan gampang ya untuk mengubah suatu pandangan orang yang sudah dari zaman nenek moyangnya gitu. Dia memberitakan tentang Yesus, tentang kebangkitannya gitu. Itu suatu hal yang tidak gampang gitu. Tapi Paulus ini benar-benar apa ya, dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan gitu. Dia benar-benar luar biasa gitu, semangat untuk melayani Tuhan. Nah, terus dia juga bilang, dia sudah sungguh-sungguh nih melayani, memberitakan firman. Nah, ya kalau masa sih Injil tidak bisa diterima lagi gitu. Nah, dia bilang, Injil tidak bisa diterima lagi dengan pelayanan kita yang sudah kayak gini gitu. Tapi di ayat yang keempat itu ada dia bilang orang-orang, yaitu orang-orang yang tidak percaya itu ada orang-orang tertentu yang sudah dibutakan oleh ilah zaman gitu. Ilah zaman ini saya mikir itu mungkin kayak tipu muslihat iblis gitu ya. Oleh ya keadaan zaman sekarang ini banyak yang salah jadi benar oleh karena kayak itu hak jadi manusia gitu ya, jadi dibenarkan gitu. Tetapi ya orang-orang yang mengikuti arus zaman ini memang agak sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sepertinya kayak ya ini kok tidak bisa, seperti misalnya sama jenis lah gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi di zaman sekarang ini ya ada di beberapa negara yang bilang itu oke gitu karena hak asasi manusia. Tetapi ya biarlah kita boleh berakar di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mengetahui tidak
terbawa arus ilah zaman ini ya, sehingga kita tahu mana yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, terus dia eh, bilang ya, dia seperti harta di bejana tanah liat. Di ayat yang ketujuh, tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia mengumpamakan seperti bejana tanah liat. Tanah liat itu ya rapuh lah ya gitu, kalau terjatuh aja bisa pecah gitu. Tapi dia benar-benar, Paulus ini bisa merasakan ya dia itu sebetulnya lemah gitu. Tapi dia dapat kekuatan daripada Tuhan di saat melayani. Dia benar-benar merasakan bagaimana Tuhan yang memberi dia kekuatan gitu dalam melayani. Di ayat 8-nya, dia itu ditindas tapi tidak terjepit. Dia itu habis akal namun dia tidak putus asa. Ayat 9-nya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Nah, banyak yang dia alami ya. Dia merasa dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Ada yang tetap ada yang bersama-sama dengan dia tetap merasakan bagaimana Tuhan yang menyertainya. Nah, di perikop yang kedua ini, di ayat 16, dia itu tidak tawar hati, gitu. Dia bilang, meskipun manusia lahiriahnya semakin merosot, namun manusia batinianya diperbarui hari ke hari. Nah, Paulus juga menyadari bahwa manusia lahiriah ya seperti kita ini ya bertambah umur, tentu ya kekuatan kita semakin merosot. Mungkin kekuatan kita ya gitu ya, tidak seperti waktu di muda dulu. Tapi dia tidak tawar hati, dia terus melayani, tetapi dia melihat bagaimana manusia batinia dia itu diperbarui hari demi hari. Dan di ayat yang ke-17 dia bisa menyatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, waduh, dia bisa bilang penderitaan dia yang kayak gitu itu ringan, Bapak Ibu. Luar biasa ya, padahal dia sudah ditolak, sudah dipenjara, ya pokoknya banyak ya penderitaan dia, tapi dia bisa bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, penderitaan kita yang kita rasakan bagaimana? Apakah kita merasakan itu penderitaan yang berat atau penderitaan yang ringan? Ya penderitaan kita tentunya tidak seperti Paulus yang ya paling kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak seperti kayak mana Paulus diperlakukan gitu. Paling ya cuman ya ditolak gitu, diajak, mungkin ada orang yang kita injili tentang, kita memberitakan tentang Yesus, ya paling orang itu cuma ngomong, oh iyalah nanti lah, ya gitu ya. Saya pernah ada orang tua murid gitu ya, dia cerita, pernah ya dia cerita banyak lah, oh berkeluh kesah gitulah. Terus saya bilang, oh hidup kamu kayaknya susah ya, banyak keluh kesahnya. Saya bilang gitu sambil ketawa. Saya bilang gini, kamu tahu pernah dengar tentang Yesus enggak? Ngomong gitu kepada orang itu. Dia belum percaya Yesus. Dia itu suatu pribadi yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan, yang bisa membawa kita lepas dari belenggu-belenggu dosa. Ya intinya saya ngomong dalam Yesus itu ada keselamatan. Oh dia jawabnya langsung, oh iya ya, tahu aku. Dia bilang gitu. Waktu kecil juga aku ke gereja. Dia bilang gitu. Ya paling penderitaan kita ya cuman gitu-gitu ya, gitu. Cuman diomongin, oh iya ya, diajak ke gereja paling orang cuma bisa bilang, eh ya nantilah. Ya paling gitu ya. Rasanya tidak seperti Paulus lah penderitaan kita ini memberitakan Injil ya. Ya paling penderitaan kita sekarang ini ya kita merasa bergumul dengan anak, bergumul dengan pasangan hidup, dengan masalah ekonomi ya, dengan kesehatan gitu ya penderitaan kita ini. Tetapi ya apapun lah yang kita alami, biar kita bisa juga ngomong seperti Paulus ini ya, penderitaan yang ringan sekarang ini. Biar kita bisa melewati segala hal, ya penderitaan lah ya, yang kita anggap penderitaan dalam hidup kita ini bersama-sama dengan Yesus. Biar kita bisa belajar dari Paulus, dia mengerjakan semuanya ini, dia tahu tujuannya di saat dia setia dengan Yesus, dia tahu
kedepannya itu apa yang dia peroleh gitu. Makanya dia melihat dan dia merasa semuanya itu ringan lah gitu. Dia tahu kedepannya itu apa yang dia akan terima, apa yang dia akan dapati gitu. Nah, di ayat ke-18 itu sebab kami memperhatikan yang kelihatan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi hal inilah yang membuat Rasul Paulus itu kuat ya, ya pokoknya ditolak, didera, dimasuk penjara, pokoknya dia itu tetap kuat. Dia menganggap semuanya ini ringan, karena dia melihat bagaimana kehidupan selanjutnya itu ada kehidupan yang kekal yang akan dia peroleh. Nah, kita juga seperti itu kan ya, Bapak Ibu ya, kita percaya Yesus. Kita tahu di dalam Yesus itu ada keselamatan, dan kehidupan kita yang sekarang ini ya sementara. Batas manalah umur kita paling kuat. Nah, sudah itu kita akan menerima kekekalan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Gitu. Jadi, ayo kita belajar dari Paulus untuk melihat, untuk mempunyai paradigma yang berbeda tentang hidup kita. Gitu. Ya, kita semua pasti punya persoalan, punya hal-hal yang kita alami gitu. Tetapi biarlah semuanya itu, baik itu dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, biar kita bisa mempunyai paradigma, ya semua itu ringan lah ya, berjalanlah kita bersama-sama dengan Yesus. Andalkan Tuhan. Biar semuanya itu kita bisa melihat semua itu karena kemurahan Tuhan. Gitu. Kita melihat ke depan bagaimana apa yang akan kita peroleh. Sehingga kita tidak, maksudnya tidak terjerumus, tidak berfokus kepada masalah kita yang kita anggap berat ya. Kita belajar pagi ini dengan Paulus, penderitaan dia yang luar biasa itu bagi saya ya. Dia bilang itu penderitaan-penderitaan yang ringan untuk sekarang ini. Nah, karena dia melihat kehidupan ke depannya yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Bahkan keadaan jasmani dia yang semakin menurun pun, ya itu ya tidak masalah. Dia merasa ya itu suatu hal yang wajar. Tetapi batin dia dari hari ke hari itu semakin mengalami pertumbuhan. Saya percaya kita semua juga yang ada saat ini ya, kita pasti mengalami juga seperti itu ya. Mungkin badan kita, aduh beda ya dengan dulu gitu. Tapi pasti kita bisa merasakan batin kita dari hari ke hari itu semakin bertumbuh ya. Pasti seperti itu di saat kita melekat di dalam Tuhan gitu. Dan biar kita tetap setia, biar kita tetap menganggap pelayanan yang kita lakukan itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan biar kita boleh tetap mengandalkan dan percaya itu semua karena kekuatan Tuhan, dan kita akan mendapatkan upah kita ya, kehidupan yang kekal nantinya, biar kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Jadi itulah yang pagi ini bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Len. Jadi pagi hari ini kita diingatkan pada satu pemahaman yang harus menjadi sebuah prinsip dasar dalam hidup kita. Bahwa kalau kita ada hari ini itu karena kemurahan Allah, dan demi kemurahan Allah, kalau kita kembali kepada Roma pasal 12, Paulus menasehatkan kepada kita supaya demi kemurahan Allah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi pagi hari ini itu hanya baru bagian kecilnya saja. Dalam bentuk pelayanan itu pun harus disadari bahwa kita melayani juga dalam bagian, karena kemurahan Allah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk melayani Tuhan. Prinsip ini yang harus kita pegang teguh, sehingga seperti apa yang Paulus katakan di dalam ayatnya pertama, sehingga mereka tidak tawar hati ketika melayani Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tentunya tantangan, walaupun seperti yang Leni tadi sampaikan ya tidak akan seberat Paulus, apalagi Yesus. Kalau nanti kita di pasal 11 dari 2 Korintus, kita akan temukan Paulus menyampaikan daftar panjang pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan yang di pasal ini digambarkan sampai kadang habis akal tapi nggak putus asa, ditindas namun tidak terjepit, dianiaya
namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan tapi tidak binasa. Ya seperti Leni tadi katakan, apa yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita, kita belum sampai di level itu. Tapi sekali lagi, ya berdoa berharap kita nggak sampai ke level itu. Tapi kalaupun diizinkan sampai di level itu, ya saya percaya kita akan tetap kuat kalau pemahaman, prinsip yang Paulus ajarkan itu yang juga kita praktekkan dalam hidup kita. Tapi kalau enggak, ya nggak usah nunggu sampai sebatas level itu. Baru kesenggol sedikit perasaan, sudah kecewa. Nggak dikasih apresiasi, nggak diperhatikan pemimpin, sudah mundur. Nah, tapi tentulah bagi kita mari, ini kan sekali lagi berkali-kali saya katakan, itu firman itu untukku. Dalam sisi kita sebagai pelayan, ya kita harus punya prinsip ini. Jangan prinsip pelayan kita tuntut untuk ke prinsip pemimpin kita tuntut di sisi kita pelayan. Ya sebagai pemimpin ya memang harus memberikan apresiasi. Pemimpin harus memberikan perhatian. Ya kalau kita mau tuntut menuntut kan susah. Kalau gitu Tuhan aja sekalian kita tuntut. Kan Tuhan sumber segalanya. Yang kita layani kan bukan gereja. Yang kita layani kan bukan pemimpin. Kalau nggak merasa diperhatikan, tuntut aja Tuhan sekalian. Contoh seperti itu. Kalau mau kecewa. Karena memang kan ujung-ujungnya manusia kecewanya dengan siapa? Kecewa dengan sesama, ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Ya mungkin seperti ungkapan yang Leni tadi, oh ya kecil aku juga pernah gereja. Nah pertanyaannya kan waktu kecil, kenapa sekarang enggak? Nah, tapi hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita, oleh kemurahan Allah, ayo kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau dalam konteks pelayanan itu hanya bagian kecil yang memang seharusnya seluruh tubuh kita, hidup kita, itu kita berikan kepada Tuhan demi kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah sudah dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga kalaupun sekali lagi kita menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi gesekan, bahkan dihempaskan, ya kita nggak akan pernah tawar hati. Kenapa? Ya karena kita ingat terus. Makanya seperti Paulus tadi katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Makanya setiap hari mari memaknai karya salib, menghayati baptisan, yang berkali-kali ayat-ayat ini, ungkapan-ungkapan ini akan saya sampaikan terus-menerus berulang-ulang sampai benar-benar itu lengket di hati kita. Seperti Yesus katakan, kalau mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Nah makanya, sekali lagi, Paulus pernah katakan, ikutlah teladanku, karena aku mengikuti teladan Yesus. Kenapa Paulus bisa kuat seperti Yesus kuat? Karena dia ikutin Yesus. Melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Nah, itu prinsip yang benar-benar harus kita pegang teguh dalam hidup ini. Supaya kita nggak kecewa. Jadi kalau hari ini kita hidup, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa melayani, mau sekecil apapun bentuk pelayanan kita, itu juga karena kemurahan Tuhan. Makanya ingat ada prinsip, ada nilai yang terus dipegang teguh di Pelita Community khususnya. Pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu ya sebuah kehormatan. Nah yang berikutnya juga Paulus ingatkan, ya memang tidak bisa disangkal bahwa manusia lahiriah kita ini pasti akan semakin merosot. Mau dirawat, mau diurus seperti apapun, ya tetap akan merosot. Tapi bukan berarti terus nggak dirawat Bapak Ibu. Harus dirawat. Supaya tingkat kemerosotannya tidak drastis dan signifikan sebelum waktunya. Ya, nanti semakin tua ya pasti akan merosot. Tapi jangan kita masih muda, badan sudah seperti orang tua.
sudah babak belur. Nah, nggak seperti itu juga maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi olahraga harus, makan dijaga, tidur diatur, olahraga. Tapi kalaupun masih merosot ya itu wajar lah. Dimulai ABG umur 50-an, paling tidak mata sudah harus berkacamata. Kerja nggak bisa segesit, nggak seperti waktu muda. Itu normal. Tapi jangan sampai 50 udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu jangan juga Bapak Ibu. Karena sampai 80 firman Tuhan ya katakan 70. Kuat itu sampai 70. Nah, kalau lewat dari 70 yaitu ada bonus kasih karunia walaupun di dalamnya lebih banyak lagi penderitaan secara fisik. Tapi sekali lagi ya mari kita bersyukur seperti apa yang tadi Leni katakan juga di perikop yang kedua. Mari fokus kita itu mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal. Karena apa yang kelihatan di depan mata kita itu sementara. Bukan berarti nggak boleh dikerjakan Bapak Ibu ya. Kerja cari uang itu silahkan. Harus lagi kata firman Tuhan nanti di surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tapi kalau fokus kita hanya hal-hal yang kelihatan, ya kita diingatkan itu hanya sementara. Kita hanya butuh itu selama di dunia. Tetapi mari ingat di balik kehidupan di dalam dunia ini ada kehidupan kekal, di mana kita juga harus perhatikan sejak kita ada di dalam dunia ini. Jadi kalau saudara tadi kita katakan perbanyak ibadah untuk bekal di akhirat. Walaupun dalam konteks bekal itu bukan berarti nanti di sana seperti kalau di dunia kan. Kalau di dunia kan memang kita harus punya tabungan untuk nanggung hidup kita. Bukan seperti itu juga maksudnya Bapak Ibu. Karena di sana nanti juga semua Tuhan yang sudah siapin. Tapi artinya fokus hidup kita ini jangan hanya dihabiskan hanya untuk hal-hal yang fana, yang sia-sia. Tapi mari lakukan segala sesuatu, ya ujungnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai, selaras dengan kehendak Bapa di surga. Supaya hidup kita ini yang tadinya sia-sia dalam perhambaan dosa, dijadikan berarti karena karya penebusan, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang hanya sia-sia saja, yang sementara saja. Tapi mari di dalam perjalanan hidup kita, yang sekali lagi, walaupun secara fisiknya mungkin akan semakin merosot, tapi mari manusia batiniah kita, manusia roh kita, dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan berkali-kali juga saya harus ingatkan bahwa biarlah hidup kita nggak lagi ditentukan oleh situasi di sekeliling kita, apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang sedang menimpa kita, yang dari luar. Makanya perikop yang pertama tadi katakan kita harus punya harta rohani. Walaupun memang cuma ada di dalam bejana tanah liat, bejana tanah yang rapuh ini. Tapi di dalam hidup kita, kita punya harta rohani, punya Yesus, punya Tuhan yang besar. Sehingga hidup kita nggak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di luar tadi. Dihempas, ditekan, ditindas, dianiaya. Kita nggak terpengaruh lagi dengan situasi yang tadi Leni sebutkan, ekonomi lah, keadaan masalah lah. Hal itu tetap akan ada, kita nggak akan bisa menghindar. Tapi hidup kita sekali lagi tidak ditentukan. Dunia mungkin susah, tapi kita masih bisa tersenyum bahagia dan bersuka cita. Keadaan mungkin sulit, tapi kita tetap berdiri teguh dengan pengharapan menatap kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Nah, seperti itu hidup yang harus kita jalani supaya apa? Ya supaya orang melihat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Apa yang kita bawa dalam hidup kita? Apakah seperti Paulus membawa kematian dan kehidupan Yesus dalam hidup kita? Supaya orang benar-benar lihat bahwa kita memang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Jadi mari Roma 12 ayat 2 katakan, ya janganlah hidup seperti dunia ini. Kalau orang mengeluh hari-hari ini, mari kita bersyukur. Kalau orang-orang hari-hari ini sedang marah, biarlah kita tetap sabar hari-hari ini. Jadi mari Bapak Ibu,
semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pasti bisa kalau kita punya pemahaman dan prinsip yang benar tentang hal ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Leni. Silakan kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, ya saya kembalikan kepada Ko Joni Samuel. Yuk, Oke, Pak, Antonius hari yang ini yang berdoa hari doa. ini ya. Iya, Oke, nanti Leni yang tutup. iya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Dan firman-Mu yang disampaikan celeni bagi kami Tuhan, biar kamilah setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan adalah sebuah kehormatan buat kami ya Tuhan. Biarlah kami juga melakukannya dengan segenap hati ya Tuhan. Dan melakukannya dengan mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yaitu Celeni, bahkan juga Tuhan suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya, usahanya, Tuhan juga yang memberkati ya Tuhan Yesus. Bahkan kesehatan Celeni, bahkan suaminya Tuhan, Tuhan juga yang memberkati semuanya. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu keluarga ini Tuhan, pakai terus hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kami yang pada pagi hari ini juga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga sertai kami, biarlah kami selalu terus Tuhan setia melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Secara khusus kami mendoakan Tuhan, yaitu buat Pak Ongkong Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang bercampur tangan, biarlah semakin hari Tuhan keadaan Pak Ongkong Tuhan semakin hari semakin baik ya Bapa. Biarlah juga di masa-masa hari ini terus Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan dan menghibur dia juga Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang di sekitarnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan Yesus bahwa Laut Sedorkas Tuhan kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan buat Laut Sedorkas Tuhan, semakin hari semakin Tuhan memulihkan keadaannya Tuhan. Engkau memberikan juga kekuatan di dalam hidup Jaya Bapa. Engkau yang menghibur hari-hari ini di dalam hari-harinya Bapak Yesus. Berkati terus juga anak-anaknya, usahanya, orang-orang di sekitarnya juga Tuhan. Bahkan orang tuanya Laut Sedorkas Tuhan. Ama Tuhan juga bercampur tangan. Biarlah semakin hari keadaan Ama semakin baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat setiap kami hari ini yang ada juga di koram dia. Mungkin kami ada yang lagi sakit Tuhan, ataupun keadaan kami hari ini yang tidak baik, kami berdoa ya Bapa, Engkau yang bercampur, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang sembuhkan, bahkan jemaat-jemaat juga yang ada di Pelita Air Hitam Tuhan, juga Tuhan yang menyembuhkan, buat di pusat juga, yang di cabang-cabang, yang hari ini mereka ada juga yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, Tuhan juga yang bercampur tangan di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu itu Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap aparat-aparat yang Tuhan percayakan, bahkan juga presiden, bahkan juga Tuhan hasil alam dan ekonomi yang ada di bangsa Indonesia kami ini, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari semakin baik terus Tuhan Yesus, bahkan juga setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam melayani di dalam negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati mereka, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan buat kami ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan ya, yang ada di Pelita Community Tuhan, yang hari ini atau besok Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayan-pelayan juga Tuhan Yesus, Tuhan juga yang memberkati mereka, sertai mereka Tuhan Yesus. Bahkan biarlah setiap ibadah-ibadah ini Tuhan, mereka Tuhan yang datang beribadah, jemaat-jemaat mereka mendapatkan kekuatan baru, dan mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap ibadah-ibadah yang ada di Pelita Community, bahkan yang di cabang-cabang, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami kembali bersekutu Tuhan. Berucap syukur juga buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, biar kami boleh tetap kuat, kami tidak tawar hati. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Bapak, biar raya Bapak kami boleh senantiasa merasakan, menikmati hari demi hari kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Biar raya Bapak kami boleh senantiasa merasakan bagaimana Tuhan yang menyertainya. Biar kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah koram dio kami ini. Biar berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasihnya boleh senantiasa menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.